Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak didik Bapak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat, sehat, Pak. Ya, saya lihat juga dari mukanya semua pada ceria-ceria ini. Semangat ya. Berarti dalam pelaksanaan pembelajaran semangat ya. Baiklah, di sini Bapak ingin mengecek kehadiran dulu. Coba diperhatikan sebelah masing-masing, kiri mau kanan, ada enggak yang tidak hadir? Enggak ada, Pak. Luar biasa. Memang prestasi siswa Bapak ini sangat bagus semua ya. Baik saja sebelum kita mulai pelajarannya, kita itu buka dengan doa ya. Coba salah satu dari siswa Bapak siapa yang bisa memimpin doa? Saya, Pak. Oh, coba Ibu. Coba nak. Ya. Teman-teman, sebelum kita belajar kali ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak. Bagus, luar biasa ya. Terima kasih Bapak sampaikan kepada Rumiasi yang sudah memimpin doa bersama temannya ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena pada kesempatan ini diberikan kita kesehatan, kelapangan waktu dalam mengikuti pelajaran seperti biasanya. Ya. Baik, di sini Bapak ingin menampilkan lagu wajib nasional. Jadi di sini nanti kita semua sama-sama mengikuti ya. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Itu menandakan apa? Bahwa Pancasila itu adalah sebagai lambang negara. Pak. Kenapa kita harus diwajibkan untuk menyanyikan lagu wajib itu? Kenapa? Ada yang tahu? Itu supaya kita menanamkan nilai-nilai cinta kita kepada negara di bangsa. Itu ya. Di sini kita akan lanjutkan pelajaran kita dari pelajaran yang kemarin tentang Pancasila ya. Pancasila adalah dasar negara. Nilai yang terkandung dalam Pancasila antara lain berupa nilai agama, adat istiadat, dan perjuangan untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Mencintai hewan merupakan salah satu bentuk pengamalan Pancasila juga ya. Jadi kita itu kan hanya sesama manusia mencintai, tetapi sesama hewan juga. Kenapa? Karena itu adalah makhluk ciptaan Tuhan ya. Apalagi sama manusia. Nah, ya, karena manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling indah di bumi ini ya. Intinya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan anak-anak Bapak yang luar biasa? Ada, Pak. Kalau begitu kita lanjutkan. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 5 poin ya. Yuk sama-sama kita baca Pancasila. Yuk. Pancasila. Satu. 5. Nah, inilah pengamalan nilai-nilai Pancasila. Ada 5 poin di sana. Jadi untuk pembelajaran kali ini yang akan kita bahas mana? Itu adalah tentang sila keempat. Sebelum masuk kepada intinya, di sini Bapak akan putarkan video. Semua perhatikan dengan baik. Jadi di situ video Bapak itu menerangkan tentang sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini ada
Bapak uraikan penjelasannya, simak baik-baik. Coba salah satu dari murid Bapak, ada yang bisa membaca? Bisa, saya Pak. Ya, silakan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Ya, tepuk tangan dulu sama teman-temannya. Bentar, luar biasa ya. Selain daripada tadi pada Pancasila itu ada 5 sila, yaitu di sini ada nilai-nilai juga yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Coba dengarkan Bapak ya. Contoh pengalaman ada kehidupan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu adalah yang pertama adalah melakukan musyawarah menentukan jadwal ronda di lingkungan. Ini termasuk di dalam masyarakat ya, mengadakan suatu rapat ya, misalnya, atau kalau kita memilih ketua kelas ya, itu harus diadakan dengan musyawarah terlebih dahulu. Tidak boleh langsung mengajukan pendapat kita. Kemudian yang kedua, mengikuti pemilihan umum, misalnya pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah. Kemudian yang ketiga, mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, ya, bahwa dalam pemilihan ketua kelas itu kita adakan dengan baik, tertib. Kita harus bermusyawarah dulu. Nah, kemudian untuk nomor 4 yang terakhir, tidak memaksakan kehendak dalam musyawarah yang diikuti. Siapa yang tahu contohnya? Anak-anak di dalam rumah tangga, ada yang bisa? Nggak tahu Pak, apa itu Pak? Oh ya, terima kasih. Kalau di dalam rumah tangga itu kan misalnya kita hendak pergi bermain, ya kan? Nah, saat mau bermain kita harus bertanya sama orang tua dulu. Kita konsultasi dulu sama orang tua. Bisa nggak saya bermain, Ibu, Bapak? Nah, itu juga termasuk musyawarah. Kalau diizinkan, baru kita keluar dari rumah gitu ya. Kalau di sekolah, jika kita mau permisi dari ruangan kepada guru-guru, begitu ya. Jadi sudah mengerti anak-anak Bapak? Sudah Pak. Belum Pak. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Baik, kita lanjutkan ya. Ini lanjutan pembelajaran bahasa Indonesia. Sekarang masuk kepada cara menentukan ide pokok paragraf. Cara menentukan ide pokok bacaan akan mudah untuk mengikuti langkah-langkah dengan menentukan ide pokok. Beberapa langkah yang dapat digunakan antara lain membaca teks bacaan dengan seksama, intensif dan cermat isi paragraf. Nah, jadi kita pada saat Iya, membaca, kita jangan terburu-buru ya. Kita perhatikan satu demi satu isi paragraf tersebut, mana yang pentingnya, makanya kita ditekankan untuk membaca yang cermat. Kemudian mencari kalimat utama dari bacaan yang diberikan. Nah, itu yang Bapak jelaskan tadi. Kita ambil kalimat bacaannya, kalimat utama ya. Kemudian mengubah kalimat utama menjadi kalimat yang lebih kompleks. Jadi kalimat utama ini tadi seperti kalimat inti itu, inilah yang akan kita kembangkan nanti. Kemudian andai informasi penting yang sesuai dengan bahasan pada kalimat utama pada bacaan. Baca kembali bacaan dengan teliti sampai kamu menemukan ide pokok bacaan. Coba Bapak tanyakan, anak-anak sekalian sering nggak membaca di rumah selain di sekolah? Kadang-kadang Pak. Sering ya? Ya, luar biasa. Jadi anak sekolah itu harus banyak membaca di rumah. Jadi kalau dalam bacaan itu kita bisa menemukan ide pokok. Apa saja pun yang kita baca. Nah, kita lanjutkan. Coba baca salah satu dulu. Siapa bisa membaca? Nur Hasana bisa baca? Oh, bisa. Bisa Pak. Oh, Juwito, silakan. Ide pokok. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu buat Juwito. Bentar, luar biasa ya. Nah, jadi ide pokok itu bisa kita temukan dalam setiap paragraf ya. Jadi kuncinya pada setiap paragraf itu hanya terdapat satu apa? Ide pokok. Iya. Ide pokok ya. Kalau tidak di awal atau di akhir. Ya, pintar. Di sini Bapak mau menanya ya,
Coba perhatikan papan tulis ini yang sudah Bapak tulis. Coba siapa yang lebih dahulu mendapatkan mana ide pokok pada paragraf tersebut? Coba. Di awal, Pak. Yang mana? Coba dibacakan. Ide paragrafnya, Pak. Hitung cepat, Pak. Ya, di sini terdapat di awal apa di akhir? Di awal, Pak. Di awal, Pak. Bagus. Semua menjawab benar ya. Nah, di sini ada Bapak tampilkan satu video. Ini diperhatikan nanti baik ya. Coba diambil nanti apa ide paragrafnya ya. Coba perhatikan ya. Nah, baik. Video tersebut kira-kira siapa yang dapat menemukan di pokoknya? Coba. Ah, yang mana tadi ceritanya berjuang untuk mendapatkan makan, ya kan? Iya, Berjuang Pak. untuk mendapatkan makan. Nah, jadi di pokoknya adalah kita tidak boleh cepat menyerah, gitu ya. Kita berjuang dan berjuang. Di sini ketua kelas ada lembar kerja yang Bapak sediakan, tolong dibagikan kepada teman-temannya ya. Di sana dikerjakan soal-soal yang sudah Bapak susun ya. Di sana tugasnya adalah menemukan ide pokok tiap paragraf di bawah ini. Nah, jadi 4 paragraf ini ambil masing-masing mana ide pokoknya. Kemudian tuliskan di LKPD, Bapak tunggu selama 5 menit. Sudah selesai? Sudah, Pak. Ketua kelas kumpulkan semua, berikan kepada Bapak. Baik, sudah Bapak terima semua lembar kerjanya. Ini akan Bapak periksa dan nilainya Bapak umumkan untuk besok ya. Di sini karena waktu kita sudah habis, ada pertanyaan? Nah, tidak ada ya. Baik, dalam pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih Bapak sampaikan kepada semua siswa Pak, yang mana pada hari ini sangat semangat ya untuk mengikuti pembelajarannya. Sebelum mengakhiri pelajaran, kita bernyanyi lagi enggak? Bisa, Pak. Nyanyi, Pak, nyanyi. Kita nyanyi sayonara ya. Iya, Pak. Bisa ya? Iya, Pak. Nah, ayo sama-sama kita nyanyi ya. Oh, nara. Baiklah, ketua kelas bisa pimpin doa terakhir untuk pulang. Pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, selesai. Bagus. Ya, jadi kita akhiri pembelajaran sampai di sini. Sampai bertemu lagi di pelajaran berikutnya. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.